Sudah siap, recorder siap, and action. Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku nggak mau bahas tentang pendidikan, aku nggak mau bahas tentang corona, tapi video ini aku mau bahas tentang editing. Aku akan ngasih 5 aplikasi, 5 kaku. Aku akan ngasih 5 rekomendasi aplikasi editing buat kalian yang mungkin baru terjun ke dunia konten kreator dan editor. Langsung aja, nggak usah banyak ngomong. And 1, 2, 3. Yang pertama, aku menyebutnya adalah aplikasi editing sejuta umat. Kenapa bisa? Karena banyak banget orang yang udah tahu aplikasi tersebut, dan benar-benar banyak banget yang udah make aplikasi editing tersebut. Apa ras? KineMaster. Dan banyak banget orang-orang yang salah baca, yang aslinya tuh bukan KineMaster ya, tapi KineMaster. Kamu tahu dari mana? Aku pernah lihat salah satu video dari Arto di Pro. Dia bilang bahwasanya aplikasi yang namanya nama aplikasi yang sebenarnya bukanlah KineMaster tapi KineMaster. Jadi seperti itu. Nggak usah banyak ngomong, langsung aja aku jelaskan. KineMaster ini menurutku aplikasi yang bener-bener kayak, kalau kalian tahu Adobe itu bener-bener aplikasi editing yang sering dipakai oleh para filmmaking dan editor terbaik di dunia. Ya, aku bukan terbaik sih sebenarnya, tapi bukan terbaik di dunia, maksudnya yang punya skill editing yang luar biasa, maksudnya lebih yang udah nggak pemula lagi dan nggak menengah dan pro. Tapi bukan berarti semua orang yang pakai Adobe Premiere Pro itu pro. Saya sendiri yang pakai Adobe Premiere Pro nggak pro. Aku aja masih merasa diriku belum pro di Adobe Premiere Pro. Ya, daripada bahas ini, tadi aku nyata membahas KineMaster malah Adobe Premiere Pro ya. Aplikasi KineMaster ini menurutku cocok kali buat kalian para editor pemula. Bukan editor benerlah. Akan tetapi aplikasi KineMaster ini bisa disalahgunakan dan bisa dibenargunakan. Salah satu contoh aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster yang disalahgunakan adalah seperti ini. Yaitu adalah video di mana dia ngedit di video di aplikasi KineMaster dan disalahgunakan. Bukan berarti video editor berkelas itu salah. Aku nggak nyalahin, cuman aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwasanya di KineMaster itu bisa membuat lebih bagus lagi. Tidak apa-apa wes kalian video pertama kalian isinya editor berkelas, tapi kedepannya bisa mungkin lebih dari editor berkelas. Lanjut, dibenargunakan kayak gimana sih Ras? Kayak ini. Saya adalah penikmat kopi. Jadi KineMaster itu ada nama satu fitur, yaitu aku lupa namanya. Intinya fitur itu bisa membuat latar belakang kalian, misalnya green screen, bisa menjadi benar-benar murni bahasanya kayak benar-benar bukan green screen, kayak ya kalian bisa mengedit latar belakang green screennya. Kalau di Adobe itu biasanya udah pakai Adobe Premiere Pro, tahu pakai namanya, kalau di Adobe pakai Adobe After Effects, dan editingnya juga cukup susah kalau di Adobe After Effects. Maka dari itu buat kalian yang mungkin baru memulai dan sering-sering menggunakan, mungkin saat konten pengen buat latar belakangnya tuh bukan rumahnya, atau mungkin pengen ngasih green screen di belakangnya terus diedit, kalian bisa pakai KineMaster. Ada namanya fitur apa aku lupa, tapi itu fitur tersebut bisa membuat latar belakang kalian atau ngedit green screen kalian itu bisa berubah latar seperti itu. Ini mulai nggak jelas ngomongnya ya. KineMaster sangat recommended buat kalian, sangat cocok lah buat kalian semua, apalagi yang baru terjun ke konten kreator dan baru terjun ke dunia editor, karena itu benar-benar enak banget. Dan aplikasi ini itu ada di Play Store. Buat yang video KineMaster ini menurutku seperti Adobe Premiere Pro, tapi versi mininya atau versi dipermudahkannya. Jadi ya emang beda, Adobe dan KineMaster beda, tapi menurutku itu benar-benar kayak ini menunjukkan teknologi berkembang loh teman-teman. Kita sekarang ngerekam pakai HP, ini juga bisa pakai HP dengan cara yang pro, yaitu KineMaster. Tapi KineMaster juga bisa disalahgunakan. Bukan berarti video-video yang aku bilang disalahgunakan itu salah. Aku nggak bilang itu salah. Cuman yang membuat itu terlihat seperti disalahgunakan adalah ketika
ketika para konten kreator yang sering membuat video berkualitas dan mereka dieditnya di KineMaster dan benar-benar bagus, lebih bagus dari video editor itu tuh seakan-akan kayak membuat ini tuh seperti salah gunakan, padahal sebenarnya nggak salah, itu bagus buat anak-anak SMP yang baru memulai karir, misalnya pengen menjadi editor, itu bagus. Akan tetapi yang membuat itu tidak bagus adalah ketika nanti kalian di SMA, kalian seharusnya sudah bisa membuat video sinematik lah, membuat short movie yang bagus lah, membuat efek-efek kayak petir atau efek-efek kayak Avenger gitu. Tapi kalian masih bertahan di step kalian, yaitu di video editor denyut-denyut. Aku bilangnya kayak gitu, aku nggak ngejek, tapi menurutku itu benar-benar harus kalian evaluasi buat para editor berkelas. Iya, sekarang kalian nggak apa kayak gitu, merintis pertama kali nggak apa, tapi untuk kedepannya setidaknya lebih bagus. Lanjut, yang kedua, ya mungkin nama aplikasi edit ini cukup langka, cukup jarang dengar oleh kalian, tapi ini cukup cocok dan cukup terkenal di kalangan tiktokers. Capcut. Sebenarnya bukan capcut, sebenarnya tulisannya CAPCUT, CapCut. Tapi aku nggak tahu membaca kayak gimana, capcut aja biar enak. Jadi menurutku aplikasi edit ini, aku sering banget pakai aplikasi edit ini. Videoku yang lomba-lomba pertama, video yang persiapan, menikmati malam, lomba-lomba 2, lomba-lomba 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Cuma sampai 6 ya. Itu rata-rata pakai CapCut. Kenapa itu? Karena itu simpel banget di HP dan lengkap. Udah kayak KineMaster, tapi walaupun bedanya satu strip ya dengan KineMaster, tapi sudah hampir mirip banget. Hanya itu aja, di CapCut ini banyak sekali efek-efek yang kalian bisa tambahkan. Misalnya kalian ingin menambahkan efek-efek petir, ada yang petir, efek-efek 90-an bisa. Setelah itu mungkin kalian mau nambahin efek-efek sinematik, bisa. Intinya tergantung kalian cara menggunakannya, mau kalian benar gunakan atau kalian ingin gunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini sudah ada di Play Store, jadi buat kalian semua yang mungkin ini kalau aku nggak punya laptop, punyanya cuma HP tok, bisa nggak di HP? Tenang aja, di Play Store ada. Jadi buat kalian yang mungkin baru ingin memulai merintis dunia editor dan konten kreator, kalian bisa cari di Play Store karena benar-benar itu editor aplikasi berkelas banget sih buat kalian semua. Lanjut, yang ketiga, Adobe Rush. Ya mungkin kalian baru tahu lah, Adobe dan Buo udah ada aplikasi edit lagi ya. Adobe Rush itu adalah aplikasi seperti Adobe Premiere tuh, tapi di gadget. Udah ada di gadget, di laptop juga bisa, di PC juga bisa, setahu ya. Tapi kalau aku biasanya menggunakan Adobe Rush itu di gadget, karena sebenarnya Adobe Rush tuh kalau aku jalan-jalan nggak sempet laptop dan mungkin aku malas aja pakai CapCut, aku biasanya pakai Adobe Rush karena itu mirip banget sama Adobe Premiere Pro. Yang membedakan hanyalah satu, efeknya. Ya, di Adobe Premiere Pro itu ada banyak efek-efek video, efek suara, setelah itu efek-efek kayak transisi. Nah, banyak sekali sana. Kalau kalian mungkin yang pakai Adobe Premiere tahu banget lah. Sedangkan di Adobe Rush ini sama sekali nggak ada. Jadi cuman yang tersedia hanyalah transisi. Seingatku yaitu crop. Jadi buat nge-crop. Ya, video apa Rush yang kamu edit pakai Adobe Rush? Videoku yang aku edit pakai Adobe Rush adalah video konten gak jelas sama video new normal #3, yaitu aku ngeditnya pakai Adobe Rush karena aku baru tahu Adobe udah nyiapin ini. Akhirnya aku coba atau download, terus aku edit. Adobe Premiere Rush ini kalian bisa cari di Play Store ya, walaupun sebenarnya MB-nya lumayan, tapi nggak apa-apa buat kalian yang niat banget sama editing, kalian bisa pakai itu. Ya buat gaya aja nih, aku punya Adobe gitu kan, bisa kan, karena orang tuh kalau melihat Adobe itu seperti wah, dia punya Adobe, mantap nih, berarti editornya bagus, walaupun sebenarnya saya sendiri jelek banget. Iya, oke. Lanjut, yang keempat, film murah. Aku yakin pasti kalian tahu aplikasi editing yang namanya film murah, karena udah ada di Play Store dan sudah ada di PC dan laptop. Temenku barusan aja juga beli aplikasi film murah, harganya 30.000, murah banget buat temen-temen semua. Yang murah itu sebenarnya bagus, aku pernah nyoba.
di videoku yang, kalau kalian tahu videografi corona itu atasnya ada videoku yang jarang upload, apa sih, biar upload. Nah, kalian lihat itu aku edit di film orang, walaupun sebenarnya gagal. Akhirnya terus aku edit lagi di VN, aplikasi editing juga, CapCut. Cuman itu lebih kurang lah efek-efeknya daripada CapCut ini, dan aku perlu terus. Oke, Filmora juga dilengkapi dengan filter, color grading, dan juga efek-efek yang nggak biasa. Filmora ini juga termasuk aplikasi editing yang disukai oleh para editor. Buat kalian mungkin baru merintis, buat kalian yang mungkin baru masuk dunia ini, kalian bisa pakai Filmora, tapi harus bayar ya. Karena aku begitu lihat pas mau aku ekspor ke video ke MP4, begitu aku lihat hasilnya benar-benar menyedihkan. Jadi di bawahnya ini ada tulisan Filmora gede, padahal aku pengen banget channelku nggak ada like itu, walaupun 15 video sebelum videografi corona ini isinya ada labelnya semua, atau apa sih itu namanya, aku lupa, Master atau apa sih yang atas ini, kayak gitulah intinya. Yang kelima atau yang terakhir, sudah jelas apalagi kalau bukan Adobe Premiere Pro. Dari tadi aku ngomongin Adobe Premiere Pro karena benar-benar itu bagus banget aplikasi. Emang apa sih ras bagusnya Adobe Premiere Pro itu? Yang pertama, Adobe Premiere Pro punya banyak efek seperti tadi yang aku sampaikan. Ada efek audio, ada efek transisi, ada efek video. Intinya banyak banget efek-efek di dalam Adobe Premiere Pro. Ya ini aplikasi nggak main-main, bener-bener teman-teman. Setahu sudah ada 3 film Avatar, apa lagi, film-film itulah lama yang dia ngeditnya di Adobe Premiere Pro CS6. Jadi Adobe ini kan, apa sih bedanya CS6, CS6, CC sama 2020. Jadi setiap tahunnya Adobe Premiere Pro selalu upgrade aplikasi editingnya. Jadi kalau CS6 setahu 2015, CS6 2015, CC itu 2017, 2020. Saya cuma itu aja, tapi lebih lengkapnya tuh paham sama sekali bukan gimana. Ya intinya cuma ya udah gitu aja, aku coba pakai dengan serius aja, barangkali bisa menghasilkan video yang bagus. Ya sebenarnya di video kali ini aku cuma mau sampaikan ke kalian aja bahwasanya mau aplikasi editing apapun, mau editnya pakai laptop, pakai HP, pakai iPad, pakai iPhone sekarang udah nggak anu ya, saya itu tidak mempengaruhi hasil video kalian. Sebenarnya tergantung seberapa kalian pintar ngeditnya, bukan berarti nggak pintar ya, seberapa kalian kreatif dalam mengeditnya, bukan pinternya ya, salah ngomong tadi, kreatif kalian dalam mengeditnya, kira-kira tambahan ini bagus. Dan yang kedua, kira-kira seberapa besar usaha kalian untuk menghasilkan video bagus. Intinya kalau kalian jangan sampai kayak aku kalau belajar editing Adobe pakai Adobe Premiere Pro, kalian harus bisa lebih cepat dari aku, bisa mungkin harus dari itu aja, nggak wajib sebenarnya. Kalau di belakangnya aku juga senang-senang aja. Tadi pesanku tadi, mau pakai software apapun, tanpa laptop, pakai iPhone yang kamera 3 atau pakai HP itu apalah, intinya tidak mempengaruhi hasil kalian. Intinya tergantung kalian aja kreatif ngeditnya kayak gimana. Kalian pakai KineMaster tapi nih kalian bisa benar-benar cerdas, atau mungkin banyak cerdas kayak kreatif banget ini kira-kira kayak gimana, dan konsepnya kalian benar-benar matangin tuh yang juga kalian matengin, dan kalian yakin ya hasilnya juga akan good. Sebenarnya mau kalian pakai CapCut pun, kalian pakai aplikasi yang yang infonya kecil lah, yang efeknya dikit, tapi kalian misalnya kreatif dalam editnya, terus konsepnya dimatengin, dan usaha kalian luar biasa, kalian lihat YouTube cara gini, aku yakin bisa hasilnya bukan bagus, dan aku yakin pas. Ya kalau kalian misalnya setuju kalau aku bikin tutorial tentang cara menggunakan Adobe Premiere Pro atau mengedit di Adobe Premiere Pro, silahkan kalian komen di bawah, nanti akan aku kasih tahu bagaimana cara edit pakai Adobe Premiere. Kalau kalian mau atau kalian ingin aku dengan konten short movie atau sinematografi, monggo komen, mau ning komen ya. Nanti akan aku buatkan kalau sempat, karena bener tugasnya numpuk banget. Ini aja belum selesai, tapi nanti akan aku selesaikan. Ya mungkin cukup sampai ini videoku. Bila ada kesalahan atau menyalahkan, sekian dari saya. Johannes Karwila. See you next time. Makasih bro.